Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitab. Kalau kita ingin menanamkan pengaruh agama kita kepada orang lain, bukan dengan provokasi, bukan dengan mengejek, tapi berikanlah pengaruh agamamu kepada orang lain itu dengan cara akhlak, ya kan? Itu penting. Jadi kalau kita mengklaim agama kita paling benar, tapi orang lain kemudian kita hina, oh enggak boleh. Maka dalam Islam itu di Quran kita dilarang mengejek agama orang lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Jangan kamu ejek, jangan kamu hina Tuhan-Tuhan sembahan agama lain. Sebab kalau kamu ejek agama orang lain dan Tuhan-Tuhan mereka, nanti mereka akan membalas ejekan itu, menghina Allah lebih dahsyat lagi. Diatur sedemikian rupa di dalam Al-Quran. Subhanallah. Baik pemirsa, ada lagi pertanyaan dari Blitar nih, dari Pak Putra ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra dari Blitar, fans berat Ustaz Ababan, Masya Allah, jazakallah khair. Saya mau tanya Ustaz, apa itu agama dan pentingkah beragama? Karena non-Islam selalu berkata semua agama sama. Oh iya Ustaz, apa bedanya Katolik dan Protestan? Terus ibadahnya gimana Ustaz? Apa bebas? Setahu saya cuma nyanyi-nyanyi saja. Apa ada tuntunan? Seperti di Islam ada ibadah, wajib dan sunnah. Kalau di Turki itu peninggalan Nabi, replika. Apa asli Ustaz? Terima kasih Ustaz, semoga Ustaz selalu sehat, selalu. Ya. Terima kasih Pak Putra di Blitar. Ada beberapa pertanyaan barangkali tidak perlu saya jawab ini karena tema kita bukan di sini, ya. Karena kita bicaranya tentang pentingnya bagaimana pandangan Al-Quran tentang toleransi antar umat beragama. Tapi ada poin yang perlu saya jawab ini yang terakhir. Apakah replika peninggalan Nabi yang ada di Turki itu asli apa tidak? Saya baru dari Istanbul, sekitar 2 bulan yang lalu saya ke Istanbul dan saya sempat mampir ya mengunjungi Istana Topkapi. Yang ditanyakan Pak Putra ini kan replika peninggalan Nabi seperti rambutnya, ya, pedangnya. Itu ada di sana. Memang di Istana Topkapi itu ada ruangan-ruangan atau kamar-kamar khusus yang sudah didesain tempat penampungan, ya apa namanya, ya tempat-tempat bersejarah lah kira-kira begitu. Nah termasuk di dalamnya ada apa namanya, pedang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ada tongkatnya Nabi Musa dan lain sebagainya. Apakah itu asli atau tidak? Wallahu a'lam bissawab. Ya. Yang namanya replika, ya kalau bicara replika biasanya kan tidak asli. Ya kan? Wallahu a'lam. Memang kalau orang-orang di Turki itu sepertinya menganggap itu sesuatu yang asli. Tapi tidak urgent lah bagi kita itu. Itu hanya sekedar untuk mengingatkan kita terhadap sejarah masa lalu, ya. Karena memang di Turki itu beberapa abad pernah menjadi pusat pemerintahan Islam, ya, mulai dari abad ke-15 ya, pada masa Muhammad Fatih sampai akhir abad ke berapa itu, 20 kurang lebih 6 abad lah ya di sana. Jadi wajar-wajar saja kalau banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang dari Madinah, dari Mekah dibawa ke sana, ya. Saya pikir itu wallahu alam lah benar apa tidak. Baik, ini ada sahabat saya Ustadz Yudi Mulyana mau menelpon katanya, ya, silakan. Ya. Oh, baik, dimatikan. Kemudian yang tadi pertanyaan Pak Putra ya yang dari Blitar ini. Oh, ini yang pertama nih.
Apa itu agama? Dan pentingkah beragama? Agama itu diambil dari bahasa Sanskerta. A artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi kalau agama artinya tidak kacau kalau diambil dari bahasa Sanskerta. Tapi kalau agama dalam perspektif Islam, apa itu agama? Agama itu adalah aturan-aturan hidup yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur kehidupan umat manusia ini agar terarah sesuai dengan cita-cita dan tujuan Allah menciptakan manusia. Apa kata Allah? Tujuan manusia diciptakan di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah perlu membuat aturan-aturan, baik itu aturan dalam hal beribadah, bagaimana tata cara beribadah kepada Allah, kemudian bagaimana aturan berhubungan manusia dengan manusia, bagaimana hubungan manusia dengan binatang, hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Itulah agama, ya. Yang membuat agama itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan manusia, maka Allah yang layak membuat aturan bagi manusia. Walaupun manusia bisa membuat aturan-aturan dirinya sendiri, tetapi tidak bisa mendetail. Untuk hal-hal yang nyata manusia bisalah membuat aturan. Tapi kalau perkara-perkara yang gaib, manusia tidak tahu. Maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama kepada manusia supaya menjelaskan semua itu, baik yang berkaitan dengan aturan hidup, berkaitan dengan sejarah masa lalu, bahkan yang akan datang, semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana manusia itu berasal, di mana sekarang, kemana dia besok. Itu yang bisa menjelaskan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agama itu harus dari Allah, tidak boleh dari manusia. Manusia tidak mampu melahirkan atau membuat mengarang semua agama, tidak mampu. Dan kalau manusia bisa membuat agama baru, pasti rusak, pasti sesat, pasti hancur. Misalnya begini, saya kasih analogi. Pabrik Toyota memproduksi mobil, katakan Innova. Begitu dia produksi ini mobil, sang produsen menjual booknya, ya, panduan, buku panduan. Dia jelaskan ini mobil namanya Innova, bahan bakarnya bensin, sekian silinder, onderdilnya ini dan itu, ya. Siapa yang mengeluarkan menjual book ini? Ya tentu yang memproduksi. Sekarang coba kita beli mobil Innova, kemudian diberikan kita buku panduan, tapi kita tidak baca buku panduan itu. Lalu kita pakai buku panduan yang justru bukan dari pabriknya, malah diambil dari mana? Dari Isuzu, katakan. Mobil Isuzu kebanyakan apa? Bahan bakarnya solar, sedangkan ini bahan bakarnya bensin. Akibat kita tidak pakai petunjuk dari pabrik ini, kita pakai dari petunjuk perusahaan lain, apa yang terjadi kepada mobil ini? Yang semestinya bahan bakarnya kita isi bensin, malah diisi pakai solar. Apa yang terjadi? Lambat atau cepat, mobil ini pasti akan hancur, pasti akan rusak. Begitulah analoginya. Manusia ini, apabila mengambil pedoman hidup bukan dari Tuhan, bukan dari Allah, dipastikan manusia akan sesat, manusia akan hancur. Nah begitulah. Jadi kalau ditanya agama itu apa? Itu adalah aturan hidup yang dibuat oleh Allah untuk mengatur kehidupan umat manusia. Lalu seberapa pentingkah agama dalam kehidupan manusia ini? Oh penting sekali, sangat penting sekali. Orang ada agama saja kita kacau, apalagi tidak ada agama, oh lebih kacau lagi. Bukankah dulu kita ingat ada namanya sejarah jahiliyah? Hukum yang dipakai hukum rimba. Siapa yang kuat
Dia memangsa yang lemah. Wanita diperbudak, wanita dijadikan apa? Pemuas seks. Anak-anak dikubur hidup-hidup. Hukum rimba. Apa yang terjadi, saudara? Kacau, hancur. Nah, apalagi ya itu tidak ada agama. Yang ada agama saja kadang-kadang kita masih bunuh-membunuh, apalagi tidak ada agama. Jadi kalau Pak Putra bertanya seberapa penting agama dalam kehidupan kita, jawabnya sangat-sangat penting sekali. Bahkan sering saya katakan, kedudukan agama dalam kehidupan kita ini menempati ranking kedua sesudah nyawa kita. Ya, saya ulangi, kedudukan agama dalam kehidupan kita di dunia ini menempati ranking kedua sesudah nyawa kita. Jadi agama itu